Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Rahmawati, NIM 17314111011, Program Studi Pendidikan Matematika semester 6 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang uji non-parametrik menggunakan SPSS, di mana uji non-parametrik yang akan saya bahas kali ini adalah uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon. Adapun pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah statistika terapan. Sebelum ke langkah-langkah uji non-parametrik menggunakan SPSS, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu uji non-parametrik terlebih dahulu. Uji non-parametrik adalah pengujian hipotesis yang bebas distribusi dan asumsi. Hipotesis yang bebas distribusi dan asumsi itu artinya tidak memiliki persyaratan data populasi berdistribusi normal. Jadi, data yang diambil atau data yang akan kita uji itu datanya tidak harus berdistribusi normal. Lalu, tidak diambil secara random dan biasanya data berskala nominal atau ordinal. Uji Mann-Whitney yaitu menguji apakah ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Lalu, jumlah sampel tidak harus sama. Kenapa jumlah sampel tidak harus sama? Karena uji Mann-Whitney itu menghitung tentang rata-rata dua sampel, bukan dari setiap sampelnya. Lalu, data penelitian tidak harus berdistribusi normal dan homogen. Karena ini merupakan uji non-parametrik, dan uji Mann-Whitney adalah uji non-parametrik, maka uji Mann-Whitney juga datanya tidak harus berdistribusi normal dan tidak harus homogen. Lalu, uji Mann-Whitney ini sebagai alternatif dari uji independent sample t-test. Jika kita akan menguji uji independent sample t-test dan datanya tidak normal, maksudnya datanya tidak berdistribusi normal dan tidak homogen, maka uji Mann-Whitney itu bisa dijadikan alternatif dari uji independent sample t-test. Selanjutnya, langkah-langkah uji Mann-Whitney menggunakan SPSS. Agar lebih jelasnya, kita akan mengerjakan suatu persoalan, di mana contoh persoalannya adalah seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran MTK kelas 9. Nah, untuk keperluan tersebut, guru tidak menggunakan metode diskusi di kelas 9A dan menerapkan metode diskusi pada kelas 9B. Kemudian, guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama, maka diperoleh sebagai berikut. Nah, baik teman-teman, tadi kan udah diambil contoh persoalannya, itu seperti ini. Maka, untuk yang akan diujinya itu adalah apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran matematika kelas 9. Adapun hipotesis sementaranya itu adalah ada perbedaan hasil belajar matematika antara kelas A dan kelas B. Selanjutnya, kita sekarang akan melakukan uji Mann-Whitney menggunakan SPSS. Ini merupakan tampilan awal dari SPSS. SPSS yang saya gunakan adalah SPSS 19. Lalu, untuk pertama,
langkah pertama dalam uji Mann-Whitney-U itu harus menggunakan kode terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita masuk ke variable view. Untuk apa? Yaitu untuk mendefinisikan variabelnya. Variabel yang pertama itu antara, kan di soalnya hasil dan kelasnya. Maka di sini variabel pertama itu hasil, lalu yang kedua itu kelas. Setelah itu type di sini numerik, juga numerik, ini tidak usah diubah. Lalu desimalnya boleh kita ubah ke 0 menjadi 0. Lalu labelnya di sini adalah untuk hasil itu hasil belajar matematika. Lalu untuk kelas itu kelas. Setelah itu values untuk hasil itu tidak ada, non. Lalu untuk kelas itu kan kelasnya ada 2, kita uji coba ke 2 kelas. Nah, kita definisikan kode, kita definisikan atau kita beri kode. Untuk 1 itu kelas 9A, 2 itu kelas 9B. Lalu klik OK. Lalu setelah itu kita klik data view. Nah, di sini sudah terdefinisi. Ini kolom untuk hasil, untuk variabel hasil, dan di sini untuk variabel kelas. Setelah itu kita masukkan data yang sudah kita punya. Nah, ini dari 1 sampai 10 itu untuk kelas 9A. Lalu untuk 11 sampai 20 itu kelas 9B. Nah, sudah dimasukkan datanya dari 1 sampai 10 itu kelas 9A, lalu dari 11 ke sampai 20 itu kelas 9B. Nah, karena tadi kita sudah mendefinisikannya, maka kita di sini tulis saja ini 1 karena, dan di sini dari nomor 11 itu dengan kode 2 yaitu kelas 9B. Setelah itu kita klik menu analis, lalu pilih non-parametric test, lalu legacy dialogs, lalu pilih 2 independent sampel. Nah, untuk hasil belajar matematika kita masukkan ke kolom test variable list, lalu untuk kelas masukkan ke grouping variable. Jangan lupa dicentang Mann-Whitney-U ya. Nah, karena di sini tanda tanya nih ya, maka kita harus mengisi di sini define groups-nya. Itu grup 1 itu 1, 2 itu 2. 1 itu 9A, 2 itu 9B. Lalu setelah itu klik OK. Nah, setelah diklik OK, maka akan muncul tampilan yaitu Mann-Whitney test, itu ranks, dan tabel tes statistik. Untuk di sini, N di sini merupakan menyatakan bahwa jumlahnya untuk kelas 9A itu 10 orang dan kelas 9B itu 10 orang. Lalu di sini ada min rank, rata-rata rankingnya, lalu sum of ranknya. Lalu setelah itu di sini ada tabel kedua yaitu test statistik. Tapi sebelum ke sini kita lihat terlebih dahulu dasar pengambilan keputusan Mann-Whitney-U.
Adapun dasar pengambilan keputusan Mann-Whitney-U itu yang pertama, jika asim sig-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Lalu jika nilai asim sig-nya lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Nah, untuk yang kita dapatkan, asim sig-nya itu 0,000. 0,00 itu lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis diterima. Hipotesis yang tadi kita buat itu adalah ada perbedaan hasil belajar matematika antara kelas 9A dan kelas 9B. Nah, karena di sini asim sig-nya lebih kecil dari 0, maka hipotesis ini diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika antara kelas 9A dan kelas 9B. Nah, karena ada perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran matematika kelas 9. Uji Wilcoxon itu digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Ingat ya, kalau misalnya uji Wilcoxon itu dua sampel yang tidak berpasangan, kalau uji Mann-Whitney-U itu untuk dua sampel yang tidak berpasangan. Lalu, data penelitian yang digunakan biasanya berskala normal atau interval, dan data tidak perlu berdistribusi normal. Kenapa? Balik lagi karena uji Wilcoxon itu merupakan uji non-parametrik. Jadi, datanya tidak perlu berdistribusi normal. Lalu, uji Wilcoxon ini merupakan alternatif dari uji Faraday test. Selanjutnya, langkah-langkah uji Wilcoxon menggunakan SPSS. Alangkah lebih baiknya lebih memahami, kita ambil saja suatu contoh persoalan, yakni peneliti ingin mengetahui benar tidaknya vitamin jenis A membuat perbedaan dalam kinerja otak. Oleh karena itu, ia mengambil 10 sampel anak usia 10-13 tahun. Peneliti mengukur kinerja otak 10 anak tersebut dengan suatu tes tertentu sebelum diberikan vitamin jenis A. Kemudian, memberikan vitamin jenis A tersebut dalam dosis yang sama selama 2 minggu. Setelah selesai pemberian vitamin, peneliti memberikan tes kembali kepada 10 anak. Jika taraf signifikansi uji yang digunakan 5%, bagaimanakah kesimpulan penelitian tersebut? Kan di persoalannya itu peneliti ingin mengetahui benar tidaknya vitamin jenis A membuat perbedaan dalam kinerja otak. Maka hipotesisnya adalah vitamin jenis A membuat perbedaan dalam kinerja otak. Lalu hipotesisnya yang tadi. Lalu setelah itu kita masuk ke SPSS-nya. Ini adalah tampilan SPSS-nya. Saya menggunakan SPSS 19. Yang pertama, kita definisikan terlebih dahulu dengan mengklik variable view. Lalu beri name di sini post before yang sebelum kinerja otak, lalu post after. Untuk tipenya di sini numerik dua-duanya, width-nya juga, lalu desimalnya 0, lalu labelnya kinerja otak sebelum, lalu label untuk afternya kinerja otak sesudah. Untuk mesurnya di sini pilih ordinal. Selanjutnya adalah klik data view, lalu masukkan data yang telah kalian siapkan. Ini untuk variabel yang sebelum,
sebelum melakukan lalu untuk data yang sesudah. Setelah itu, klik Analis, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialog, lalu pilih To Relate Samples. Lalu, kinerja otak sebelum atau post before masukkan ke variabel 1, dan kinerja otak sesudah itu masukkan ke variabel 2. Jangan lupa untuk mencentang Wilcoxon-nya. Setelah itu, klik OK. Nah, ini adalah output dari uji Wilcoxon-nya. Di sini ada range-nya, negative range, positive range juga nih. Lalu ini ada tes statistik. Nah, untuk mengambil kesimpulan itu ada dasar pengambilan keputusannya. Nah, jika nilai asimsignya lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Atau nilai asimsignya lebih kecil dari nilai signifikansi. Lalu, jika nilai asimsignya lebih besar dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Nah, karena nilai asimsignya 0,032, 0,032 itu merupakan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Maka kesimpulannya, karena hipotesis diterima, kesimpulannya adalah vitamin jenis A membuat perbedaan dalam kinerja otak. Nih, karena nilai Wilcoxon hitung lebih kecil, maka dapat disimpulkan bahwa vitamin jenis A nyatanya mengakibatkan penurunan kinerja otak. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.